Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. Saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus memberikan 3 pernyataan tentang menghakimi orang lain. Dia berbicara tentang menghakimi, mengutuk, dan mengampuni. 2 yang pertama adalah yang paling sering dikutip oleh orang. Jangan menghakimi dan jangan menghukum. Tetapi mari kita mulai dengan yang terakhir tentang mengampuni. Kristus berkata, "Ampunilah, maka kamu akan diampuni." Pernyataan ini sesungguhnya sama seperti pernyataan sebelumnya di ayat-ayat sebelum ayat 37 ini, yaitu tentang berbelas kasihan. Kita sebagai orang yang percaya ditantang dengan berbagai cara ketika kita mendengar Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Yesus tidak hanya memerintahkan kita sebagai murid-muridnya untuk mengasihi musuh kita, tetapi Dia juga meluangkan waktu untuk menjelaskan bagaimana tugas yang besar dan menantang ini harus kita lakukan. Kita harus melakukan perbuatan baik bagi musuh-musuh kita. Kita harus berbicara baik tentang musuh-musuh kita. Dan kita harus berdoa bagi musuh-musuh kita. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai wakil Allah di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, kita harus memperlakukan orang lain sesuai dengan bagaimana Allah memperlakukan kita. Kita melihat hal ini ketika Ia berkata bahwa kita harus berbelas kasihan karena Bapa di surga juga berbelas kasihan kepada kita. Dengan kata lain, kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Ketika kita layak dihukum, Allah telah menunjukkan belas kasihan. Ketika kita layak menerima kematian karena dosa kita, Dia telah menunjukkan kepada kita kehidupan. Kita juga ditunjukkan motivasi yang tepat untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh-musuh kita. Dia memberi dan mengasihi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Allah mengasihi dengan cara ini, dan kita juga harus mengasihi dengan cara yang sama. Orang lain mungkin mengasihi dengan harapan untuk mendapatkan balasan, entah itu berupa cinta, balik, atau keuntungan lainnya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi tanpa mengharapkan balasan dari orang lain, karena begitulah cara Allah mengasihi kita. Motivasi ini kita lakukan menyatakan bahwa kita akan diberi upah yang besar di surga. Yesus memberitahu kita apa upah yang Allah berikan kepada murid-muridnya. Kita dihargai dengan pengampunan dan dihargai dengan karunia-karunia yang besar yang diberikan dengan melimpah. Yesus tidak mengajarkan tentang keselamatan karena perbuatan baik, yaitu mengampuni orang lain, tetapi karena memang Allah telah mengampuni kita. Dia mengajarkan bahwa ketika kita terus mengampuni orang lain, kita telah mempraktekkan apa yang telah Allah terus lakukan kepada kita, dan dengan demikian membuktikan bahwa kita adalah murid-muridnya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.